A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak, ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Kita hari ini belajar lagi pagi hari ini di SMK Subuh Menggapai Keberkahan edisi Safar. Mumpung lagi Safar, doa yang besar-besar. Mumpung lagi Safar, minta hidup yang benar. Jadi kemarin kita belajar tentang doa, ya Allah izinkan kami bisa bersedekah diam-diam di saat lapang dan senang, jumlah yang banyak, halal, dan istiqomah sampai mati. Masya Allah. Jadi ini doa Safar, semoga bisa bersedekah dalam jumlah yang besar, ya kan, dan diam-diam gitu. Diam-diam, karena di surat Fatir surat 35 ayat 29 itu Allah menyebut sirron wa alaniyah. Nah, saya sekarang ada di surau Lantaburo, suratnya Ustaz Heli. Mustahil miskin kalau di Pontianak, di sini namanya surau musola Lantaburo. Lantaburo itu artinya mustahil miskin, tidak akan pernah merugi. Apa dalilnya? Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi kata-kata sir itu disebutkan Allah terlebih dahulu. Sirron, diam-diam. Wa alaniyah, maupun terang-terangan. Jadi sedekah diam-diam boleh, sedekah terang-terangan juga boleh. Yang tidak boleh diam-diam, tidak sedekah. Nah, gitu kira-kira. Sirron ini punya fadilah. Diam-diam ini punya keutamaan karena menjaga hati. Tapi bukan berarti orang yang sedekah terang-terangan tuh jadi otomatis ria gitu. Tidak gitu abang kakak ya. Ria, ujub dan lain-lain itu urusan hati. Kita berusaha menambah kualitas. Jadi kalau buat yang suka sedekah terang-terangan ya ahlan wa sahlan. Yang mau sedekah diam-diam ya ahlan wa sahlan. Diam-diam dan terang-terangan. Nah, lalu ada sedekah di waktu lapang. Lapang ini disebut Allah di surat Ali Imran. Di surat Ali Imran itu Allah sebutkan bahwasanya alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Sarra itu artinya di waktu lapang tuh lagi enak, lagi banyak duit. Lagi senang, lagi bahagia, lagi bisnis lagi bagus. Nah, itu dia keluarkan infaknya. Nah, itulah. Maka kalau kemarin di-combine antara dua ayat ini 3529 dengan surat Ali Imran 134, maka akan ketemu sedekah diam-diam dan di saat lapang dan senang. Nah, itulah sedekah yang paling bagus yang Allah bilang di dua ayat. Nah, hari ini kita melanjutkan sedikit. Tadi sebenarnya mau bahas juz 9 ya hari ini. Juz 9 itu juz 9. Juz 9 itu dimulai dari ini qalal mala'ul ladzi nastakbaru. Ini di Al-A'raf gitu. Oke. Baik. YouTube-nya mungkin lagi nunggu sebentar. Tapi insya Allah di Instagramnya udah kenceng. Ini saya lagi di Ngawi, perjalanan menuju ke Gontor. Habis ini ke Gontor insya Allah. Nah, abang kakak coba buka surat At-Taubah. Taubah
975. Ini udah pernah saya bahas. 975. Udah pernah saya bahas, tapi lama sekali dah. Mungkin ada 2 tahun atau setahun yang lalu. Salah satu ayat yang sekarang lagi jadi ujian buat kita yang Allah sedang titipkan rezeki. Berarti zaman sekarang semua serba dikontenin, gak masalah ya Ustaz. Tergantung niatnya. Salam sama Ustaz Heli Sardi. Waalaikumsalam. Ustaz Heli Sardi depan saya. Saya bilang tadi, ngomong apa lah kita nih, saya bilang Ustaz Heli kan gak perlu dinasihatin tadi. Dia udah jadi saudagar sukses dah. 975. Buka. Lama Ustaz Nizar. Wa minhum man ahadallaha. Ahada yu'ahidu artinya make appointment, bikin janji. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada ribut, tiba-tiba janji seorang. Ya, janji jiwa. Dia berjanji kepada Allah. Betul nggak? Man ahadallaha, dia ahada kan fi'il madhi, artinya dia sudah melafazkan itu dalam kondisi tidak dipaksa, artinya dia yang mau sendiri gitu kan. Wa minhum man ahadallaha lain. Lain menunjukkan belum terjadi. Betul enggak, Sateli? Atana. Jadi in itu menunjukkan jika. Atana jika kami sudah gitu. Dapat nikmat. Betul enggak? Engkau apa? Bukan. Apa? Kalau BE engkau. Kalaulah seandainya saya dapat proyek, gitu Hel. Lain atana. Nanti kalau aku ada uang, gitu. Nanti kalau kan orang kan identiknya kan rezeki itu sama dengan duit kan. Maksudnya udah dapat uang, dapat. Lain atana min fadli, berarti min fadli itu bagian kecil gitu. Saya sih tidak muluk-muluk lah, bahasanya kan gitu. Kalau belukar ketemu belukar tuh kan, saya sih tidak muluk-muluk lah. Ya dapat 1% ya, gitu. Fee-nya, gitu bahasanya tuh. Lanas soddaqonna, ini lam takkid. Tasydid di belakangnya, tasydid taukid juga. Jadi ada 2 penekanan kan. Lanas soddaqonna. Apa lanas soddaqonna? Maka kami pasti benar-benar akan bersedekah. Tapi ini janji atau fakta? Janji. Mana buktinya kalimat itu masih janji? Lain. Kalau. Fi'il mudhari kan? Jadi dia nunjukkan ya nanti kami akan terus. Surat 9 ayat 75. Masya Allah nih dari Singapura ya nonton. Makcik Singapura. Lanas soddaqonna. Terus dia bilang apa? Selanjutnya selain bersedekah, wala nakunanna fil mudhari lagi, pakai takkid lagi. Artinya dia betul-betul janji gitu. Ustaz, jadi kalau bahasa sekarang apa? Doain Ustaz ya supaya bisnis saya lancar. Nanti kalau udah sukses saya mau sedekah nyumbang jalan gitu. Saya akan jadi orang pengasuh. Itulah yuk. Saya pasti akan jadi donatur Ustaz. Dan saya akan rajin datang ke majelis taklim. Saya akan support. Itulah awal-awal saya selalu bilang jangan pernah berharap sama manusia. Pudi, tahu Pudi, PUDI, pakai uangmu dulu ya. 100. Hel, pinjam Hel ya. 100 Hel, besok anak ganti. Nanti kalau anak dapat duit anak ganti. Diganti nak? Hel. Lebih garang dia daripada kita. Kita yang jadi tak enak. Jadi yang meminjamkan jadi lebih punya akhlak. Pudi, pakai uangmu dulu ya. Tapi dia 2 janjinya sama Allah.
Man ahadallaha la in atana min fadli. Dia tidak minta banyak. Dia cuma bilang kalaulah sikit ya rezeki dari Allah itu dikasih ke saya. Maka bahasa sehari-harinya itu nanti kalau saya sudah. Nanti kalau saya sudah. Nanti kalau ini ya saya. Dan dia tidak bilang saya akan apa, tidak spesifik, dia bilang 2. Apa yang dia bilang? Saya akan bersedekah. Nah, Ustaz doakan ya, tolong doakanlah ruko saya Ustaz. Datanglah si bodoh nih. Itu berkali-kali kan saya maksudnya saya datang ke rukonya. Doa, ayo Al-Fatihah, ayo Al-Fatihah. Nggak lama rukonya tuh laku, dijual, kebeli gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin apa? Alhamdulillah. Habis itu sepi kawan. Itulah saya bilang makan nasi di rumah Kak Ida basi dah. Makanya kan Anda sopan kami curiga. Sekarang Anda sopan kami curiga. Karena Masya Allah tabarakallah orang-orang nih lucu-lucu lah pokoknya. Anda sopan, kami curiga. Jadi waktu dia minta doakan tuh ya kita pun serius lah doakan ya kan. Lah ternyata tidak seperti di luar ekspedisi. Jadi kalau tidak mau buang-buang energi, tidak mau buang-buang waktu, ya tadi. Mana live-nya? Oke. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Ada 2 komitmen. Yang pertama, dia akan bersedekah. Yang kedua, komitmen dia akan jadi orang baik. Oke, kita lanjutkan ayat 76. Coba Rama atau siapa baca? Falamma atahum pakai fi'il madhi, menunjukkan sudah dikasih. Dan maka ketika Allah telah menganugerahkan kepada mereka min fadli, sebagian kecil dari anugerahnya, laku rukonya, sembuh dia dari penyakit. Apa lagi? Langsung bakhil. Bilangnya mau sedekah, ganti iPhone kawan. Bilangnya mau sedekah, selingkuh dia. Bilangnya mau sedekah, malah shopping di Jakarta. Bakhilu bihi watawallau. Watawallau itu kan artinya berpaling kan. Wahum mu'ridun, seraya jadi penentang. Jadi wa bakhilu wa tawallau wa mu'ridun, kan gitu kan? Betul enggak? Wawul apa tuh? Wawul ataf, wawul ma'iyah, menunjukkan 3 level yang dilakukan bersamaan kan. Bakhilu, betul tak? Wa, dan berpaling, dan menjadi penentang kebenaran. Wa ma'iyah kan? Artinya dia tidak atau gitu bukan yang bakhilu atau tawallau atau enggak. Bukan dia wa. Ada yang bilang wa ataf, ada yang bilang wa ma'iyah. Ini waw ma'iyah menunjukkan kebersamaan, bareng-bareng dilakukan satu paket gitu. Ya kan? Nah, bakhilu itu tanda awal. Yang berjanji tadi siapa? Dia. Terus begitu udah dapat langsung
Jadi kau yang berjanji, kau yang mengingkari, gitulah kata-kata lagu zaman dulu. Nah yang ngeri itu teman-teman, kawan-kawan, ayat 77-nya. Saya baca ini terkejut saya. Terus ngerenung gitu. Wih, ngeri betul ancamannya gitu loh. Fa'aqobahum nifaqon. Kalau Ustadz Heli kemarin cerita dia nanam durian, tumbuh enggak? Nanam pisang, tumbuh. Nanam jagung, tumbuh. Kan kerjanya bukan petani. Kalau petani yang nanam, insya Allah lebih bagus lagi. Tapi kan siapa yang nanam biasa sunatullahnya tumbuh. Sekarang pertanyaannya, kalau yang nanam tuh Allah, pasti tumbuh enggak? Apa yang ditanam Allah? Bukan pohon durian. Allah nanam apa di situ? Ila yaumi yalqaunahu. Ayo, hari bertemu Allah tuh di mana? Di dunia atau di akhirat? Berarti berapa alam dilewatinya? 3. Alam dunia munafik, alam barzah munafik, alam akhirat munafik. Ngeri tak? Ngapa ditanamkan kemunafikan itu? Bima akhlafullaha ma wa'aduhu. Ma wa'aduhu, balik ke surat ayat berapa? Ayat 75. Apa janjinya di 75? Saya akan sedekah dan saya akan jadi orang baik. Saya akan support, saya akan backup. Begitu dapat, lupa. Kau tidak membohongi lembaga dakwah. Kau tidak membohongi institusi. Dulu ada satu orang, ini cerita, tapi saya tidak sebut nama gitu. Ada abang kita tuh, dia udah baik gitu loh. Support tuh Masya Allah gitu. Mensupport gerakan Fakpres di awal-awal. Terus dia janji, dia mau ngasih gitu. Dia ngomong, saya tidak minta, dia janji mau ngasih. Masya Allah tabarakallah, berapa kali langsung tidak ketemu, ya kan? Tiba-tiba dia bilang curhat, dia kena tipu. Dia bangun ruko, habis dulu ya 2012-2013 habis 1,3 miliar bangun ruko. Udah jadi rukonya, diambil orang. Dan di sidang menang orang yang ambil itu. Jadi tiba-tiba datang, ini tanah saya, ini bangunan saya. Kan aku yang bangun kata dia. Nah, dia datang ke saya tuh curhat. Ini kayaknya saya janji sama Ustadz dulu, saya tidak tepati. Kan janjinya bukan sama saya sebenarnya, dia janji sama Allah kan. Dan saya pun tidak nerima apa-apa karena dia ngasih dalam bentuk barang, gula apa gitu. Dia komit gitu janji. Nah maka wa minhum man ahadallaha, ya kan, la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Dan dia adanya buat tuh bilang, nanti saya ikutlah saat distribusi. Begitu Allah kasih, hilang kawan nih, kena bantai, dicabut Allah 1,3 miliar. Saya cuma berhenti sampai situ aja kejadian itu tuh 2013 sorry. Berhenti sampai situ aja, nggak mau cari tahu lagi. 2017 anak ke Jakarta, ini ceritanya masih bersambung. Ternyata saya kan nggak kenal orang di Jakarta, cuma itu keluarganya abang kita lah. Terus dia bilang, Ustaz, banyak loh orang-orang dari Pontianak kalau ke Jakarta tuh kerjanya jajan, beli perempuan. Saya ini katanya supir, dulu kan belum ada taksi online dan lain-lain kan. Jadi pesan gitu. Nah, itu minta antarkan ke tempat spa, ke tempat apa gitu. Apalagi dia nyebut, apalagi kalau yang pengusaha tuh namanya ini gitu. Oh, itu kalau kesini pasti beli perempuan. Masya Allah tabarakallah. Itu 2017 pengusaha yang disebut sama beliau itu, pengusaha yang 2013 kehilangan 1,3 miliar itu. Disitulah saya makin kuat 479 tuh. Ma asobaka min hasanatin faminallah, yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk karena kesalahanmu sendiri. Saya tadinya 2013 tuh pakai husnuzon. Ya bang, insya Allah nanti abang diganti Allah lebih baik, gini. Wah panjang saya cerita kan. Insya Allah sabar ya bang. Itulah Ustaz. Saya pikir cuma kendalanya cuma itu aja. Rupanya kawan ini jajan, habis dirampok Allah. Jadi zina tuh utang, ngeri. Tuh ada Bang Ed. Saya lagi tempat Ustaz Heli. Jadi
Falamma atahum min fadlih bakhilu wa tawallaw wa hum mu'ridun. Apa mu'ridun? Jadi penentang kebenaran. Manu. Aku tahu siapa kau dulu. Kan gitu bahasanya. Dikasih tahu, dikasih nasihat tuh pakai Quran, enggak mau dengar. Ya kan? Jadi Masya Allah tabarakallah, kita lagi ngelihat renung dan Allah bilang fa'aqobahum nifaqan. Maka abang kakak yang pernah berjanji pengen sedekah, berjanji pengen berzakat, berjanji pengen berwakaf, coba ingat-ingat, pernah ada janji? Karena ditancapkan kemunafikan ini mengerikan sekali. Fa'aqobahum nifaqam fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafu. Jadi Allah enggak ujuk-ujuk langsung tancapkan kemunafikan gitu, enggak. Ada alasannya dan ada sebabnya Allah kasih kemunafikan itu. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Pakai wa'aduhu balik ke ayat 75, tapi pas diyakdzibunnya Allah pakai fi'il mudhari. Menunjukkan apa nih? Menunjukkan attitude. Kalau kata orang Jawa tuh, watuk itu ono obate. Watuk. Tapi watak angel wis angel. Yen wis watak iki ya angel. Watak tuh kan apa ya? Tabiat. Ada kan orang tuh bohong tuh biasa bagi dia tuh. Pinjam dong 100. Dia ganti. Dan itu bagi dia duit 1 juta, 2 juta atau 100, 200 biasa gitu. Bukan maksiat gitu. Ngeri tak? Karakter, itu dia. Karakter bawaan. Jadi kata Allah, aku bantai dia, aku kasih kemunafikan, ditanamkan dan tancapkan. Itu karena 2. Satu, karena dia membohongi, mengkhianati janji yang dia ucapkan sendiri, man ahadallah tadi. Yang kedua, bimakanu yakzibun. Yakzibun itu pakai fi'il mudhari, present continuous tense. Ini seram. Saya tuh kalau udah bahasa ini nih ngerti. Makanya setiap saya lagi dapat duit tuh, udah saya bilang. Jadi dapat duit tuh bukan langsung senang gitu. Ini aku pernah janji tak dulu ya. Dapat proyek tuh gimana ya gitu. Ini ayat-ayatnya pengusaha. Nanti usaha Heli harus sering-sering sampaikan ke kawan-kawan. Ada budak-budak kan? Siapa? Tetap Nah, ada tambahan insight tak? Kita ngobrol. Coba lihat, Hel. Ini ayat jadi ayat pengusaha. Dan faktanya begitu kan gayanya. Begitu bangkrut kan. Kapan lah bisa nasihatin dia tuh? Hel, anak mau curhat Hel. Kalau hanya dalam hati Ustaz tidak berucap, maka saya bilang jangan jadikan janji, tapi jadikan doa. Itu bedanya nanti biar selamat. Ya Allah, semoga Engkau izinkan. Kan ada doanya udah saya ajarkan kemarin. Apa doanya kemarin tuh? Ya Allah, izinkan kami. Ya kan, izinkan kan? Izinkan kami. Jadi kita tidak bilang saya nanti pasti begini. Karena yang masalah itu kan di ayat 75 itu dia bilang lanas soddakon, saya pasti sedekah Ustaz. Tenang ya. Sekian persen dari penjualan ruko nanti saya sedekahkan Ustaz. Dia tidak berjanji sama Ustaz. Dia tidak berjanji sama lembaga wakaf atau lembaga Baitul Mal. Dia tidak berjanji sama GIB. Dia berjanji sama yang punya syariat.
Nah saat janjinya itu tidak ditepatinya, dia malah jalan-jalan, ya kan? Saat itulah dia dibantai Allah. Ngeri. Falamma atahum min fadlih bakhilu wa tawallau wa hum mu'ridun. Nah makanya saya pernah bilang, saya itu tidak takut justru melihat orang atau teman atau santri itu kalau dia lagi susah itu tidak takut saya. Ustaz, ini diganti menjadi doa tuh gimana? Nah, tadi saya bilang, ya Allah izinkan saya, ya Allah istiqomahkan saya bersedekah ini ya Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya Allah izinkan kami bersedekah ini ya Allah, lebih baik, lebih baik, lebih banyak, lebih baik. Masalahnya kan man ahadallah tadi, puncak masalahnya itu dia berjanji. Kalau dia tidak berjanji ya beda cerita. Tapi rata-rata manusia itu kan ngomong nyeplos. Maka saya bilang supaya tidak kena ini, jadikanlah sebagai doa. Ya Allah izinkan saya bisa berzakat yang lebih banyak. Apa nah? Sini saya. Ini. Izinkan kami istiqomah. Makanya kan tadi kan ada 4 grafik infak itu. Saya kasih ke Ustaz Hemi. 4 ini kan ya tinggal pilih gitu. Sirron wa alaniyah, diam-diam ataupun terang-terangan, atau fisarra wa dharra. Kalau sudah terucap gimana Ustaz? Lakukan sebisanya, utang tuh. Mau bohongin manusia tuh gampang gitu loh. Bohongin yang punya dunia, yang ciptakan apa? Yang ciptakan dunia ini cuma ada caranya. Mau sembunyi di mana, Mah? Kira-kira mau sembunyi di mana? Jadi gini, jawab ya. Allah tahu enggak kita tak punya duit tapi pengen sedekah? Tahu. Sekarang pertanyaan selanjutnya, Allah tahu enggak kita tuh punya duit, punya harta, punya rezeki, tapi kita bilang pura-pura tak punya? Tahu. Allah punya 1.000.000 cara untuk merampok. Apa? Kecelakaan, ban bocor, karyawan nipu. Saya tidak nyangka Ustaz, karyawan saya bohongkan saya Ustaz, padahal ini orang sudah saya percaya dari awal Ustaz. Gitu kan ceritanya. Coba cek, pasti kurang zakatnya, kurang sedekahnya. Confirm, fix. Penyebab pertama, bakhilu wa tawalla wa hum mu'ridun. 3 dia. 1 bakhil. Gini loh, saya kan udah sedekah 25.000 loh. Kau miskin sedekahnya 25.000. Masa udah sukses masih 25.000? Dulu waktu masih susah belum kurban, sekarang sudah kurban. Lah masa sekarang kurbannya masih segitu-segitu aja? Allah tahu rezeki yang dititipkan ke engkau itu. Maka saya pun kadang-kadang ya Allah. Kalau terucap nazar ternyata lupa apa yang kita ucapkan setelah sekian lama baru terwujud. Lantas gimana Ustaz? Cepat-cepat wujudkan, cepat-cepat sholat taubat minta ampun sama Allah. Kenapa? Jadi gini loh, banyak orang tuh kan gini, ngerasa hidupnya sudah benar gitu. Kalau hidupmu benar-benar sudah benar gitu, ya harusnya kan kau punya kehidupan yang berkualitas. Tapi kenapa kehidupanmu belum berkualitas? Kenapa rumah tanggamu masih bawa belur? Kenapa hatimu belum tenang? Kenapa belum bahagia? Itu pasti ada yang salah. Cepat-cepat muhasabah. Cuma mau nasihatin orang gitu mudah gak? Apalagi dia lebih kaya, apalagi dia lebih terkenal. Maka saya nih di posisi sekarang ya Bang Kakak, takut gitu. Kemarin ada obrolan di rumah. Ini cerita ya, saya sama Bunda O. Tiba-tiba Bunda negur saya gitu. Ya, gini. Langsung terdiam, saya tidak bisa ngomong. Apa? Saya tuh lagi melawan gitu. Melawan diri saya juga untuk memberikan pembenaran, untuk memberikan argumentasi. Ya enggak gitu lah, gini. Enggak. Saya bilang ya udah, oke. Apa yang sikap yang saya ambil? Saya akan taati itu, nasihat itu. Karena ini tujuannya baik, tujuannya benar. Yang saya takuti adalah saya takut saya termasuk orang yang tidak mau dengar nasihat.
Kan doanya gini, Allahumma ja'alna minal ladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Pertama apa sih pintu gerbangnya kebaikan itu? Pintu gerbangnya ahsana tuh yastami'unal qawla. Makanya Kiai Hasan tuh sering ngucap berulang-ulang kali, Allahumma ja'alna minal ladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Jadi yastami'unal qawla itu penting, mendengarkan itu. Nah, jadi waktu Bunda negor saya, itu kan obrolan di atas kasur kan. Saya tidak ada jawab, diam ya. Oke, baik, siap. Saya tidak bantah, saya tidak argumentasi, saya tidak apa, saya langsung bilang iya, bismillah. Saya akan langsung malam itu juga saya kerjakan apa yang beliau tegurkan. Karena ini suami, misalnya mungkin orang bilang udah terkenal, ustadz kiai gitu. Di pondok saya mimpin rapat, posturnya tinggi, apapun harus pengasuh. Begitu istri di rumah ngomong, saya tidak dengarkan. Kan banyak, saya udah nengok orang-orang masuk paret gara-gara tidak dengarkan peringatan dari istri. Istri itu udah ngasih tahu, istri halal kan, dia pasangan halal saya. Dia pasti juga dititipkan ilham sama Allah kan gitu, dititipkan nasihat lewat lisan beliau. Kan tidak mungkin Allah tiba-tiba langsung, ayo Luqman begini. Siapa tahu titipkan itu. Dan Allah ingatkan saya, kalau kau tawallau Luqman, kalau kau mau ridho jadi penentang di ayat 76 tadi, habislah masuk paret lah saya. Bakhilunya, nah kan banyak tuh istri-istri yang curhat, Ustaz gimana ya nasihatin suami ya, banyak kan? Banyak, ibu cobalah, ayo kakak-kakak ada nggak? Tapi nggak usah curhat lah di sini, bukan forum curhat nih. Baru kejadian kemarin malam di kamar itu di atas kasur ngobrol, kamu tegur saya langsung diam. Baik, nggak ada saya balas, saya ngomong apa itu dia. Besok paginya baru, jadi gimana saya bilang, apa yang harus saya lakukan? Begini, oke baik siap. Saya langsung kerjakan. Jangan ini kata beliau. Baik, siap. Dan saya langsung ikut. Yang saya takutkan tadi, saya takut saya termasuk orang-orang yang 1854 walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli matsal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Banyak bantah. Jadi suami yang banyak bantah, jadi istri yang juga banyak bantah. Ada kan istri yang susah dikasih tahu, pakailah kaos kaki sayang, tutuplah aurat, jangan gitu pakai jilbabnya. Mendengarkan istri bukan suami takut istri ya Ustaz. Loh, mana ceritanya? Yang disampaikannya itu benar. Jadi apa yang Bunda tegurkan ke saya kemarin itu kebenaran. Waspada, beliau bilang ini hati-hati, jaga-jaga, kata beliau. Ya saya nganggap itu kebenaran untuk ngejaga apa? Saya untuk kemaslahatan yang lebih besar, ya saya bilang siap, oke, saya akan taat. Karena yastami'unal qaula ini kan ayat Quran. Ya kan, ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Telinga dulu disebut sama Allah. Organ tubuh banyak orang, coba tanyalah sama Ustaz Eli. Ya. Jadi kalau ngomong tuh sudah sampai kita udah adalah kalau bahasa itu ente tarik binafsi lah. Ashabuna gitu. Tahu sendiri lah kawan-kawan kita tuh kayak gimana kan. Bahasanya itu kan udah semi-semi putus asa gitu. Ya kalau kau dengar alhamdulillah. Ngerasa enggak gitu tuh kalau ngomong tuh kadang-kadang ya orang tuh enggak mau dengar gitu. Ya kan? Wes tak kandani kopla gitu loh. Kan enak kalau ngomong gitu tuh. Aku kan udah ngomong kemarin, kau jangan kerjakan ini. Nah, aku nak itu kan. Monyet tuh. Nengok buah warnanya merah. Kata monyet, aku nak itu. Kata yang anunya, jangan. Ini ada pisang warnanya kuning. Ini warna hijau. Nah itu. Jangan. Masih maksa. Diambil. Ujung-ujung cabai dimakan. Udah bilang jangan. Banyak gak kita sering ngasih tau orang, ini jangan dikerjakan ya. Apa dia bilangnya? Aku nak itu. Saya mau coba loh Ustaz. Cobalah. Begitu tak lama hilang kawan kan. Mau ketemu malu.
Aduh. Nah, bayangkan ya, antum sudah posisi di atas, terkenal, punya pengaruh, punya follower dan seterusnya. Ya kan? Terus tiba-tiba, ya kan? Ada orang bilang begini, cobalah jangan. Antum udah terkenal, tapi yang ngasih nasihat ini mohon maaf ya, orang yang secara level mungkin di bawah antum gitu, bukan orang pondok misal gitu. Yang antum ngerasa orang pondok, yang nasihatin bukan orang pondok. Terus secara finansial, ekonomi, di bawah antum pakai mobil, misalnya Fortuner gitu. Dianya pakai motor butut, terus dia nasihatin antum, cuma mau denger gak? Ente pakai iPhone 14, yang nasihatin dia pakai Redmi. Pasti kan setan dalam hati bilang gini, kau nasihat-nasihatkan aku handphone kayak jelek kayak gitu. Kita hanya menilai handphone jeleknya, padahal dia punya counter handphone. Nah, ini nih saya takutkan. Makanya waktu bunda negur saya itu saya langsung diam. Saya bilang saya akan taat, walaupun mungkin saya punya argumentasi sendiri gitu di otak saya. Saya bisa bantah atau bisa klarifikasi, tapi enggak. Ada dia dan beliau, bunda waktu itu bilang, ini untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, hati-hati, jaga-jaga. Oh, udah, bagi saya itu yang paling penting. Wrapping, bungkus. Nah, waktu saya ngajak infak beras, yuk ngurus agama Allah, yuk ngurus infak beras, nanti kita dibantu sama Allah. 2013, 2012, orang mau ikut gak? Nggak mau. Kau miskin, kami nunggu kau lah dulu. Nanti kalau kau udah sukses, giliran udah sukses, nggak gabung juga kan? Gabung nggak? Kan tetap enggak. Jadi jangan kira untuk kebaikan, kebenaran tuh pasti akan didengarkan. Udah gitu rumusnya dunia ini. Kebenaran dan kebaikan tuh pasti dibantah dulu. Cerita Kolonel Sanders yang penemu ayam KFC. Apa dia bilang? Saya mempresentasikan resep dan menu rahasia saya tuh kepada ratusan orang. Ada yang bilang ribuan orang. Tidak ada yang percaya. Sampai akhirnya kata dia, saya ketemu sama satu orang yang percaya dengan resep saya. Siapakah satu orang itu? Saya sendiri. Jadi sama juga waktu saya mulai infak beras, saya bilang, kita percaya alhamdulillah, kita tidak percaya pun alhamdulillah. Ya kan? Maka sekarang saya di posisi yang ya tadi lah bilang sama Lana gimana? Ya udah ngomong ya. Kalau misalnya disuruh ngomong, kalau enggak ya duduk diam dengarkan. Karena with or without you, dengan atau tanpa dirimu, saya akan terus berjalan mengejar mimpi saya. Apa mimpinya? Husnul Khotimah, muda, golek sangu mati. Gitu kira-kira. Kan mohon maaf ya, pantat ayam, duburnya ayam itu ada dua kan yang keluar, ada telur, ada tai kotoran. Kalau kotoran jangan diambil, tapi kalau telur ambil, sama-sama dari lubang yang sama. Nah, nasihat itu kadang-kadang pedas dari mulut orang tuh sakit. Kau nih daripada jadi kepala ikan jadi ekor ikan hiu, baik jadi kepala ikan teri. Bismillah jalan. Sakit hati dinasihatin gitu. Berarti kau menyuruh saya mengkhianati guru saya? Enggak, ini nasihat. Karena saya sudah jalan itu, ya kan? Saya keluar dari tempat kerja saya di Malaysia itu, lalu saya masukkan kawan saya. Saya udah tidak siap, udah tidak kuat. Tapi ya, saya yakin kan, seperti yang saya bilang, Hel, ente kayaknya cocok di sini, Hel. Coba kalau dia bantah waktu itu, Kitun jinan nukem nih, masa anak dijebloskan di sini, dia enak-enak di sana. Lah, tidak jadi lalanan furniture nih. Di mana lah belajarnya, Hel? Mana ada di Gontor jadi tukang jati? Tak ada.
Di mana belajar ilmu furniture, ilmu disiplin, ilmu komitmen. Kan di Baba sama Umi tuh, saya tuh bukan cuma belajar tentang ilmu furniture kan, belajar hidup kan kita, komitmen. Nah ini ada Kak Rizka Merdekawati nih yang di Samarinda. Kan dia dulu join, bukan Bang Dedi. Rizka dulu join. Pelan-pelan dia ngajak suaminya. Dedi tidak langsung tancap, pelan-pelan. Panjang prosesnya, tanyalah sama Dedi itu. Bisa jadi wakil pengasuh wilayah. Dipusing seorang, bingung. Bu Nyai Rizka Merdekawati. Kayak mana lah bang? Cuman lah bang? Gitu kalau curhat tuh. Kayak apalah nih bang? Dengan logat-logat Samarinda. Nih Habib Taufik. Beliau bilang apa? Kalau kita tersindir dengan nasihat, maka itulah sebenar-benarnya nasihat. Karena bagaikan terluka akan terasa perih jika diobati. Betul gak? Itu saya yakin itu. Dan saya percaya, betul. Kan ada tuh, kemarin waktu saya ke salah satu kota gitu lah. Ustadz nih ngomongnya sikit, tapi sakit katanya. Maka kalimat penetralisirnya, tenang aja kak, bukan cuma kakak yang gitu kan. I was there. Waktu saya ke Jakarta yang cerita pendusta agama tuh, teriak-teriak di Jakarta. Cemana gitu, tiap hari bisa makan enak, di sisi lain ada anak yatim tidak bisa makan, kelaparan, pendusta dong, nangis orang Jakarta tuh. Ada yang sakit hati, ada yang dongkol. Tapi ada yang habis tuh, oh iya salah aku berarti selama ini. Sholatku dusta, aku pendusta agama. Maka SMK ini, Masya Allah. Cobalah tanya sama yang as-sabiqunal awalun, abang-abang yang join SMK yang sampai sekarang masih ikut, terus kakak-kakak yang join nih. Apa yang bikin antum bertahan sampai sekarang? Padahal hampir tiap hari kena marah. Baper, kena mental, hilang. Tapi penasaran gitu, kepo. Ustaz kira-kira ngomong apa lagi ya? Betul gak? Ada gak yang sudah mulai sampai di titik itu? Oh tuh Chelsea tuh. Tanya sama Chelsea saya apakan dulu. Ayo jawab abang kakak. What do you feel? Apa yang abang kakak rasakan di SMK nih? Apalah kira-kira? Serasa tiap hari awak kena tampar gitu deh. Materi di SMK tidak pernah kami dapatkan di waktu sekolah maupun kuliah ya man. Sakit kan nasihat itu? Kenapa nggak 24 jam aja ya SMK itu? Siap. Terus saya ngapain? 24 jam. Ini ya 1 jam untuk kayak gini materi. Nanti ada waktu ikut safar. Jadi kalau hitam, betul gak? Ini seperti dress code baju saya, hitam putih ya, 2 warna sekarang. Kalau tidak hitam, putih, tidak ada abu. Dan coba jawab jujur ya, ada nggak sesuatu yang antum ketika terima nasihat itu belum bisa nerimanya gitu, belum mantap gitu. Tapi perjalanan waktu kayak didorong sama Allah tuh, mau tak mau tuh kau harus kerjakan ini, dan akhirnya kita pun mengakui, oh ya benar nasihat yang waktu itu. Pernah nggak ngalamin gitu? Ya kan? Dia nggak langsung kontan hari itu gitu. Dia nggak langsung cash in the same day, in the same moment. Nggak, kita nggak akan ini. Tapi setelah sekian tahun berjalan atau sekian bulan berjalan, sekian waktu berjalan, oh iya benar ya. Untung karena aku tuh nggak ngambek. Untung aku tuh nggak gini.
Coba kalau kan gitu kan. Nah itulah pendukung Korun bilang begitu. Coba lihat. Ya penutup nih ya. Pendukung Korun bilang apa? Surat Al-Qasas. Surah 28 ayat 78 dulu. Nah, kita baca sekilas ya. SMK itu apa ya? SMK itu subuh menggapai keberkahan. Masih meraba-raba, hati-hati ngeraba siapa atau meraba apa ya. Kajian apa ini? Nah, dengerin aja. Apa ini? Tadabbur Quran banyak. Kita bicara UK, Universitas Kehidupan. Dapat 2878. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa sukses begini kata Korun itu karena ilmu yang ada padaku. Nah, orang hari ini ngomong gitu enggak? Kita berhasil, mari kita bersulam, mari kita pesta, mari kita party. Ini keberhasilan strategi marketing kita, gitu kan? Itulah bahasanya utituhu ala ilmin indi. Dulu saya juga gitu katanya. Apa toh SMK? Ustadznya kok gitu-gitu amat. Cie. Amat sih mending. Ada yang langsung bilang saya tuh benci sama ustadz katanya. Ustadz tuh enak-enak aja ngomong haram. Haram tidak terus ustadz ini gitu deh. Sekarang temen no kawan. Jadi pasukan paling depan sekarang. Udah ya, lihat lanjutnya. Pindah ke 79. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Dengarkan kalimatnya. Ayat 79, surah 28, ayat 79. Jadi tadi kita bahas hari ini tanggal 8/7/2023. 975 sampai 77. Ya kan? Habis itu sekarang kita pindah ke 28, 78, 79 sampai 80, 81. Aku ngajak kawan-kawan dengar SMK tapi pada nolak semua. Semua nggak suka. Hehehe. Nyaman. Kalau orang bilang, Ustaz, banyak yang tak suka sama Ustaz, SOP lah itu. Tapi kan tidak usah fokus sama yang tidak suka. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'min. Oke, kita buka ya. Coba buka. Qala innama utitu, ayat 79-nya. Fakharaja ala qaumihi fi zinatin. Jadi Qarun flexing. Ustadz ini ceramah antara merepek dan julid, tapi kena tampar-tampar awak. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Itulah ayat flexing 2879. Nih, pakai jam tangan mahal. Nih, pakai cincin. Nih, jilbabnya CCT. Ini aku SS Lady. Ini aku pakai barang branded, pakai tempayan dan seterusnya, ya kan? Apa sih yang orang ini kan tuh foto gitu, nampakkan mata 3 gitu kan? Pergi. Iya kan? Pamer mobil apa? Di cermin tuh kan supaya nampak lagi pakai HP mata 3 gitu. Terus apa tuh? Mobilnya komunitas mobil apa gitu. Nama minyak goreng tuh kan? Merek minyak goreng kan? Ini kan mobil minyak goreng nih. Tahu aja sih Ustadz, ya Allah, berapa tahun saya ngurus emak-emak nih. Barang-barang, saya belum sebutkan merek-merek lain. Tahu saya barang-barang yang lagi hype lagi ini nih, yang kita kejar-kejar tuh, yang itu jadi simbol sosialita, simbol apa tuh. Terus kalau kumpul arisan tuh
terus pakai brand-brand mahal gitu masih tahu. Tuh. Pulang haji pamer emas banyak di tangan. Viral dipanggil ke bea cukai. Fakharaja ala qaumi, kita al-Qasas ya, pindah ke al-Qasas 28 78 78 79. Ya laitalana, apa kata orang yang pengen dunia? Mudah-mudahan kita. Mislama utia Qarun. Alay, coba kita punya ya Fortuner kayak gitu ya. Coba kita punya mobil sport gitu ya. Coba kita punya handphone yang matanya 3 gitu ya. Coba kita punya. Udah? Itu kan yang dia bilang kan ya laitalana. Sudah terjadi belum? Belum. Ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Beruntung Qarun tuh. Oke, kita lanjutkan ayat 80. Apa 80-nya? Qala alladziina utul ilma wailakum thawabullah khair liman amana wa amila shalihan. Jangan tertipu sama dunia nih. Itu flexing bual-bual. Belum tentu bisa ini kan gitu kan. Wa makana minal muntasirin. Ini kan kalimatnya tuh pengajian pakai dress code, barang-barang mahal. Nanti kalau ndak punya, ya kan? Dilihatnya pakai sudut mata ya. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi. Orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukan Qarun itu di ayat 81-nya lupa. 81 dulu, 81. Coba lihat, apa? Baca mah 81-nya. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Lalu kami benamkan siapa? Bersama rumahnya. Situ kan rumah, dar tuh istana yang dia flexing kan tuh. Kalau sekarang tuh ya sport car-nya dan lain-lainnya gitulah. Gelasnya emas. Apa yang difleksikan Qarun dibenamkan Allah ke dalam bumi. Tidak ada satu yang bisa menolongnya. Oke, langsung lompat 82. laula amanallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Apa baca? Dan orang-orang yang kemarin menganggap kedudukan Qarun itu berkata, aduhai benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Apa dia bilang kemarin di ayat 80 ayat ininya? Ayat 79. Apa dia bilang? Seandainya saya seperti Qarun. Dulu orang pengen, wow murah banget, pengen kayak gitu. Iya enggak? Begitu ketangkap, hilang semua. Inilah kalimatnya. Udah Allah kasih tahu 1400 tahun yang lalu. Udah kasih tahu. Ada enggak yang ngasih nasihat? Jangan, itu investasi bodong, merampok dia mana bisa, itu bual, itu bohong. Itu ponzi, itu skema enggak masuk akal. Udah ada yang ngasih tahu. Nah itu. Bengal. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizq. Dia seolah-olah bilang gini, untung kita tidak ikut Qarun. Untung kita tidak ikut Qarun. Dah. Kira-kira pelajaran apa lah? Jadi coba lihat ya di kalimat akhir. Wa ka'annahu la yuflihul kafirin. Laula anna manallahu alaina la khasafa bina.
terang-terangan dia mengatakan, kalaulah kita tidak dikasih karunia sama Allah, maka Allah pun pasti membenamkan kita juga. Barulah dia sujud syukur, barulah dia bilang, untung kita tidak ikut kemarin ya. Andainya lah kita ikut kemarin. Padahal di 79 dia ngomong apa? Pengen seperti Korun, dan Korun termasuk orang-orang yang sangat beruntung. Lah coba aku kayak Heli ya. Enak sekali kehidupannya. Coba aku kayak si Fulan ya, enak sekali. Kan kehidupan yang kita alami hari ini adalah kehidupan yang diinginkan orang lain. Sama lah, orang nengok Nizar, enak ya jadi Nizar ya. Coba aja tukaran nasib gitu. Iya kan? Enak ya jadi Rama ya, ganti-ganti mobil terus. Tukar ayo. Saya bilang budak-budak, enak ya jadi pengasuh. Ayo sekarang kita tukar, mau sini. Siapa mau jadi pengasuh? Ente mau mah? Ngasuh 3J ya. Kayak gitu. Nah, San, apa rasanya? Mantap. Itu udah disistemize, Zar, udah disistemasi. Kan kemarin ngurus jalan tower. Sekarang kan anak kasih amanah baru. Suruh ngurus KKW, koordinator kepengasuhan wilayah. Ngurus Aceh sampai Papua. Tiap hari rapat sekarang. Apa rasanya, Zar? Ayo tukar, saya bilang. Antum jadi saya. Isi SMK aja syaratnya kan jadi pengasuh tuh. Sama harus siap lama di sebelum subuh, karena habis subuh udah mimpin rapat ini, rapat itu. Kadang sarapan pagi itu sekalian jadi satu sama makan siang. Balik ke rumah tuh, udah makan gak kata bunda? Belum. Makan lo. Makan. Habis itu kadang ngantuk kan, dari subuh kan. Nah ini kan keluar subuh, balik-balik tanggal 10. Saya tuh keluar rumah subuh, baru balik lagi ke rumah tuh. Besok tanggal 10. Tanggal 10 baru balik. Sama kayak anak buah kan, enak jak manajer tuh kan, enak jak manajer tuh nyuruh kita, tukarlah posisi jadi manajer. Terus manajer bilang, bos tuh enak sekali marah-marah ngasih target. Terus bos jadi atas ngintip jendela, lah enak jadi satpam, bisa ngerokok, bisa ngopi, bisa apa. Kayak Ustadz Heli, bos kan di sini, dia business owner ya. Terus karyawannya bilang apa lah kira-kira kalau ngobrol pas Heli tak ada? Enak tinggal nyuruh-nyuruh. Bos mikir, aduh THR cemana? Ya Hel, rasa tak Hel? Cemana bayar THR? Kayu yang dipesan salah potong. Tagihan barang udah dikirim, tagihan belum. Dia nggak tahu masa, dia curhat sekalian. Saya sih mancing ya gitu. Bilang oksigen menipis. Iya kan? Sadar. Iya, udah bilang oksigen menipis. Nggak paham. Goma haulan. Sawang sinawang. Kita pengen punya kehidupan kayak gitu. Tapi kehidupan yang sedang kita jalani itu adalah kehidupan yang diinginkan orang lain juga gitu loh. Nggak ada. Saya nggak mau tukar nasib sama Heli. Ini hidup saya. Mana saya nak mikirkan kayu, mikirkan jati, motongnya dari sebelah mana? Ampun lah, makasih banyak lah. Biar ente ya Hel ngurus kayu. Maka saya masukkan dia ke furniture tuh. Biar dia lah belajar furniture. Saya kan tinggal pesan ya, Hel ukuran sekian, tingginya begini, model begini. Cuman tekniknya cuman ini. Pikirkan langsung. Ada. Nah, kalau bisnisnya mau cair, Hel, jual es batu. Cepat cair. Tinggal aja cair dia. Azhar, cuman Azhar, mau tukar gak? Yuk, tukar nasib gitu. Dulu kayaknya ada ininya ya, di TV tukar nasib. Iya kan? Masya Allah, tabarakallah. Inilah kira-kira Bang Kakak, Ayah Bunda semuanya materi kita hari ini. Kita bahas 2 surat, At-Taubah 75, 76, 77 dan Al-Qasas. Ya, jangan tertipu sama penampilan. Saya sempat di fase itu gitu, pengen kayak orang. Sampai akhirnya saya ditampar sama Allah, yang saya inginkan itu tidak sesuai sumber gitu. Pengen kayak orang kaya, punya mobil Mercy gitu-gitu. Tahu-tahu belum bayar cicilan. Kagum lagi sama pengusaha punya. Betul lah.
lain yang ditampilkan, lain kenyataannya. Antara tulisan di Facebook jadi TOP, tulisan omongan penampilan. Yu'jibuka aqwaluhum wa ajsamuhum kata Allah. Ya kan? Jangan sampai penampilannya, outfitnya dan statement-statementnya itu membuat, ya kan? Yu'jibuka. Ada kan yang kayak gitu kan? Kalau ngomong tuh meyakinkan sekali. Saya dengan Heli itu termasuk yang pernah kena bualkan. Terus kalau dia ngomong meyakinkan ya Heli. Fabana. Wah ini percayalah si bodoh nih kan. Sekarang Anda sopan kami. Curiga. Jangan-jangan hijab duit. Lama tak WA, sekali WA pinjam duit. 100 bah, besok anak ganti. Pudi. Sekarang kan campaign bawa agama, bawa dalil. Itu dalil prasmanan namanya apa? Dalil prasmanan. Jadi ngambil dalil itu yang sesuai dengan kepentingan dia. Bukan kebenaran. Dia mengambil dalil sesuai kepentingan dia. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita ya. Allah lindungi kita. Allah berkahi dan Allah ridhoi harta kita. Dan mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari penyakit munafik. Allah jaga istri kita, Allah jaga pasangan kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga dan lindungi orang-orang yang kita sayang. Dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Mohon doanya Abang Kakak untuk Ustadz Heli Lanam Group ini, semoga diberkahi Allah, diridai Allah, bisnisnya, usahanya, semua kemaslahatan yang sedang diniatkan, diazamkan oleh Ustadz Heli. Abang Kakak kalau nanti ke Ngawi, nanti bisa mampir ke tempatnya Ustadz Heli melihat produksi jati premium, jadi high class. Jadi dia kelasnya tuh grade-nya grade premium, grade number 1. Bagaimana bikin royal house, bikin rumah-rumah premium berbasis jati itu dengan kualitas jati yang terbaik. Apa namanya jati apa? Perhutani. Jati Perhutani. Promosi nih, enggak, ini iklan terang-terangan ya. Jadi Abang Kakak kalau mau ini mampir ke Ustadz Heli Sardi, nanti cari di Instagram atau di Facebook ada Heli Sardi, HELLY Sardi, Abu Aufar itu namanya beliau. Berkah selalu ya. Indah banget Ustadz, rasanya sudah lama diblokir. Sidolaju. IG-nya Ustadz Heli apa? Nanti di Facebook ya, cari nanti. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak Abang Kakak semuanya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.